mentok tuh gini loh. Ya. Aku tuh setiap manggung yang diminta itu terus lagunya kan. Tulus 1000 tahun lamanya siapa yang menyangka. Ini nggak ada di podcast lain kayaknya. Manajemen terus bilang ke saya, kami tidak akan promo lagu 1000 tahun lamanya itu. Hidup itu tidak seperti yang netizen bilang. Mas Pongki itu aksi atau visi. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan Mas Pongki Barata. Hai. Halo, itu kameraku ya? Iya, kameramu. Bebaskan aku Indra. Gile loh, ini Mas Pongki meluangkan waktu hari ini datang ke sini untuk ngobrol sama kita, sama kamu semua, untuk menginspirasi. Dan aku kebayang ya, Mas ya, bakalan banyak informasi, ilmu-ilmu yang bisa teman-teman yang lagi nonton ini serap nih. Semoga, iya semoga, kan? semoga. Dan mereka ini semua yang nonton itu orang-orang yang punya eagerness untuk berkarya, Mas. Iya. Itulah gunanya kita menyerap sesuatu sebenarnya kan. Itu dia, penting untuk banget. kita kembangbiakkan sendiri. Nah, itu dia. Untuk kita kembangbiakkan sendiri. Kita pengen tahu nih, gimana cara mengembangbiakannya nih, Mas Pongki? Ya dikembang dan dibiakkan. Iya, benar. Mas, aku mau mulai dulu nih. Kan kita semua tahu ya, Mas Pongki selain vokalis, gitaris handal. Aduh. Juga. Lah iya benar. Aku dredeg kalau agak dredeg. Gitaris handal dredeg. Oke, kemudian juga seorang penulis lagu yang udah nggak dilakukan lagi ya, baik untuk dirinya sendiri, untuk band sendiri, untuk orang lain juga. Dan makanya kayaknya kayak dirimu itu adalah orang yang patut kita gali dan kita interogasi nih, Mas Pongki. Terima kasih. Semoga apa yang saya katakan bermanfaat dan tidak menjadi berhala buat semuanya. Iya. Mas Pongki, tapi boleh nggak kita ajak teman-teman mundur biar mungkin mereka juga tahu bahwa setiap musisi itu pasti ada permulaannya dong. Iya. Mas Pongki. Nah, kita tahu nih Mas Pongki dulunya kan berasal dari sebuah grup band bernama Jikustik. Jikustik ya. Nah, Jikustik itu gimana sih awalnya Mas Pongki bermusik lah gitu? Oke, secara singkat sih Jikustik itu sebenarnya adalah hasil di-create oleh sebuah radio. Oh gitu. Iya, namanya Jeronimo FM di Yogyakarta. Jeronimo FM itu zaman dulu sosmed kita tuh kan tongkrongan ya. Iya. Jadi bener, sosmed kita tuh tongkrongan bukan gadget. Betul. Jadi kita nongkrong di radio, nongkrong di skate misalkan, nongkrong di sepatu roda, nongkrong di anak basket gitu. Nah, tongkrongan saya itu di Jeronimo itu. Karena mereka itu kayak menaungi kegiatan-kegiatan anak muda di zamannya saat itu. Oke, jadi di sana ada yang namanya Jeronimo Band, ada Jeronimo Band, ada namanya G-Tribe nge-rap ya. Oh, G-Tribe itu dia. Itu dari sana juga. Lalu yang sekarang ini Jogja Hip Hop Foundation itu lulusan G-Tribe itu. Antok namanya, Antok Gantas. Nah, kemudian ada yang namanya G-Plug, Jeronimo Unplugged. Itu zamannya MTV Unplugged. Jadi namanya G tapi PLUG. G-Plug ya, G-Plug gitu. Kemudian kami anak-anak SMA ini menang festival. Lalu G-Plug ini diregenerasi oleh si anak-anak yang menang festival ini. Iya. Jadilah kita G-Kustik, tapi bahasa Inggris. G-Kustik. Iya. Setelah G-Kustik itu, kemudian kami ikut namanya sebuah acara namanya Ajang Musikal. Ajang Musikal itu sebuah sindikasi radio, di mana radio itu memutarkan lagu-lagu independen yang di tahun 90-an itu kalau nggak lewat label kan kita nggak bisa rilis ya. Iya. Jadi atau nggak bisa lewat radio. Nah. Jaringan sindikasi Ajang Musikal ini memungkinkan band-band indie seperti kami saat itu lagu-lagunya bisa diputar di radio sindikasi itu sampai seratusan di seluruh Indonesia dengan cara kita mengirimkan demo. Disitulah sebenarnya dimulai dengan lagu Berdua Lagi dan 1000 Tahun Lamanya itu tahun 97. 1000 Tahun Lamanya itu sudah ada tahun 97 itu lagu itu. Di situ dengan nama G-Kustik itu tadi. Nah, di situ kami ngafe nih ceritanya. Naik kelas lah tanda kutip. Kita mulai manggung kafe. Kita manggung kafe selama
2 tahun. Di situ itu format sudah bongkar pasang ya, sampai yang versi cafe ini. Di versi cafe ini tiba-tiba saya sedikit mengultimatum lah ke teman-teman. Kalau sampai 2 tahun kita terus-terusan hanya main di reguler di cafe, saya resign karena pikiran saya harus recording. Harus cari label. Jadi visi dari awal tuh begitu. Pongki. Pongki. Yang lainnya belum tentu. Yang lainnya kan ya mungkin nggak salah juga, cuman nggak harus gitu loh. Kalau saya harus. Ternyata memang Tuhan memberi jalan di tahun 99 Ceylon Seven meledak. Membuat banyak produser rekaman satu Jakarta datang ke Jogja cari-cari nih. Kami termasuk yang diketemukan oleh mereka. Oleh Pak Iman Sastro Satomo. Pak Iman. Pak Iman datang melihat kita manggung. Dia lihat ada Pongki nyanyi, lalu gitarisku namanya Dadi nyanyi, dan Ica, pemain bassnya nyanyi juga. Dia langsung gini, ini nih Chicago nih kata dia. Emang kita bawain Chicago gitu. Ini nih penggemar Chicago Pak Iman itu. Pak Iman, tawarin label gitu, kontrak. Walaupun sebelumnya kita udah nawarin demo-demo ke Jakarta, anak-anak berangkat, saya enggak waktu itu, ditolak-tolakin. Diterimanya di Warner gitu. Jadi tahun 99 kita rekaman, sementara Sheila udah meledak. Jadi kita rilis tuh tahun 2000 Ceylon Seven. Kalau ini saya ceritain Sheila karena ini time frame-nya ya. Time frame ya. 99 itu Sheila rilis album pertama yang ada kita itu. Jikustik tahun 2000. Nah, itu kita beda setahun di situ. Tapi kalau secara band duluan Jikustik. Tapi kita semua satu geng main lah gitu. Berarti waktu itu namanya udah jadi JI ya, bukan karena rekaman. Pak Iman bilang jadiin Indonesia dong. Paham. Wow, ini sejarahnya menarik banget. Jadi Jikustik. Terus dari situ baru dicari-cari artinya. Apa ya Jikustik ya? Si G akustik, selalu ada gitar akustik satu gitu kan, cari-cari padahal nggak juga. Ada juga yang lebih lucu lagi, Mas G akustik itu biji dibungkus plastik ya Mas. Iya. Wow, oke. Tapi gara-gara obrol ini kita jadi tahu nih sejarah nama G akustik ya. Ternyata G depannya awalnya ya. Geronimo, lalu menjadi G, kita spell bahasa Indonesia. Itu usulnya Ica itu. Jadi penonton di sini bisa ingat-ingat ini, itu usulnya Ica ya. Jadi kalau ada apa-apa kita dengan nama Jikustik, ingat-ingat itu usulnya Ica. Iya. Dan nih mungkin buat penonton yang muda-muda mungkin kaget nih, 1000 tahun lamanya. Itu bukan lagu Tulus. Nah, saya juga kaget. Iya, oke. Mas mungkin nih juga, maksudnya lewat Jikustik tentu banyak lagu-lagu yang istilahnya menjadi soundtrack kehidupan. Bener gak Gal? Kamu iya toh? Soundtrack kehidupan ya. Tapi Mas Pongki juga sebagai penulis lagu itu juga banyak menulis di luar Jikustik juga. Gitu kan. Nah, salah satunya tentu mungkin di awal-awal ya Mas Pongki ya. Dulu ada lagu yang legenda sampai sekarang, Krisya. Iya, seperti yang kau minta. Yang kau minta contohnya. Itu apakah itu awal-awal Mas Pongki menulis buat orang lain atau? Tidak. Tapi di dalam satu era yang sama. Kalau yang pertama kali saya menulis lagu buat orang, itu adalah judulnya Bintang Keabadian yang dinyanyikan oleh Roni Sianturi. Itu seingat saya tahun 2001, setelah Setia meledak. Jadi setelah Setia? Ya, Setia itu 2001 keluarnya. Itu juga antem banget. Ya, itu meledak. Lalu di zaman itu, label-label tuh kayak lagi mencari-cari penulis lagu baru yang berasal dari band. Jadi kayak talent scout baru, mencari orang baru, mencari talent baru, penulis lagu yang tidak individual tapi yang dari band. Jadi dia mulai ngajakin saya, ngajakin waktu itu Meli dan seterusnya gitu. Ada alasan tertentu nggak ya kenapa dari band? Saya pernah tanya waktu itu ya, era tahun 2000-an itu, katanya mereka karena zaman itu zaman ngeband. Jadi mereka mau dapetin vibe penyanyi solo itu kan ini omong kosongnya ya. Akan tergantikan dengan band. Zaman itu penyanyi solo tergantikan dengan band. Jadi format solo ini harus didukung dengan anak-anak band gitu ceritanya. Coba kalau dilihat, kalau kalian mau survei sedikit tahun 2000 sampai 2010 dia katakan, itu bener nggak? Itu era-eranya band. Gitu. Coba kalau mau diingat-ingat ya. Itu memang ya label itu kadang-kadang tanpa kita tahu mereka mungkin sepakat aja ya. Dalam satu ruangan ada 12 label gitu, kumpulnya kita rilis ini yuk, gitu. Ayo gitu.
mereka create pasarnya kan. Bisa gitu. Menarik banget. Kalau tapi penasaran nih, Mas Pongki sendiri ya, referensi musiknya sejak dulu itu kemana sih? Wah kacau gue kacau. Wah, gimana itu? Kacau gimana ini? Kacau itu gini. Gimana? Terlalu banyak yang masuk ke saya, masuk ya, karena dua kakak saya ini, yang pertama namanya Mas Bayu, yang kedua Mas Dudi, ini sumber influence saya dari kaset-kaset yang mereka beli. Jadi dua orang ini pun seleranya beda-beda. Nah kalau yang pertama, kakak yang pertama tuh lebih ngepop, kalau kakak yang kedua tuh lebih ngerock. Jadi dari Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica, yang rock tahun 80-90 itu saya makan semua itu, beneran. Tapi juga sembari saya menelan itu semua, Tommy Page juga masuk, Cukes on the Block juga masuk. Cukes on the Block juga Roxette, idola saya sampai sekarang Roxette. Saya baru suka yang agak sophisticated kayak Sting, Duran Duran itu baru agak belakangan. Setelah waktu itu Duran Duran sempat hampir bubar ya, sempat pecah, baru saya suka Duran Duran. Jadi bukan di saat peaknya mereka. Tapi yang mulai sophisticated, mulai aneh-aneh itu agak belakangan, tapi selera yang masuk tuh yang kayak Tommy Page kayak gitu. Makanya mungkin banyak lagu ballad saya sebenarnya romantisnya ke sana gitu, ke 90, 80, 90. Pongki Barata itu memang ya lagu-lagu balladnya selalu menyayat hati ya. Tapi jadi penasaran nih, kok ada album pop itu? Album pop tiba-tiba aneh sendiri tuh. Thank you ditanyain album pop. Album pop itu saya rilis kalau nggak salah ya, secara lengkap itu saya rilis tahun 2023 kalau apa 22 saya lupa. Maaf ya saya lupa. Itu adalah karena gini. Jadi kan ada saatnya di mana ketika kita sudah merasa mentok ya. Mentok tuh gini loh. Aku tuh setiap manggung yang diminta itu terus lagunya kan. Iya bersyukur. Maksudnya kalau nggak lagu ini lagu itu terus gitu. Nah, oke, kalau di wilayah panggung saya udah nggak bisa ngatur lagi audiens maunya apa. At least di wilayah rekaman saya masih bisa mengatur. Saya mau apa gitu. Jadi saya membuat konsep yang namanya album pop. Album pop ini adalah album di mana saya memproduksi album itu 100% kecuali vokal saya, berarti 99,9 lah ya. 99%, 1%-nya vokal saya. 99% itu synthesizer semua. Jadi dari drumnya, bassnya, stringnya, suara gitarnya, suara fillernya, semua itu synthesizer, eksperimen dari situ. Sehingga sound yang dikeluarkan itu seakan-akan seperti ketika saya zaman menyukai musik di akhir 80, awal 90 lah, ketika synthesizer mulai berjaya, ketika dia berjaya. Saya mau kembali ke sana. Dengan syarat, dengan syarat tidak boleh terdengar seperti tahun itu. Jadi hanya nuansa saja, tapi terdengarnya seperti tetap tahun sekarang lah. Jadi saya nggak mau terjebak dengan oldiesnya. Tapi spirit synthesizer-nya itu kita masukkan gitu. Menarik. Jadi album pop tuh isinya itu sebenarnya. Synthesizer eksperimen sebenarnya. Ini menarik banget sih, kalian harus dengerin sih. Maksudnya ngikutin perjalanan musik-musiknya seorang Pongki Barata ya, dari Jiko Stick, terus apa itu band Dance Company ya kan. Terus tahu-tahu pop tuh kayak lucu gitu loh kita dengarnya ya. Dan maksudnya juga Mas Pongki juga ya kita dengar juga ada lagu-lagu yang baru-baru yang langsung membahas tentang current events ya. Seperti Negara Layar sama seperti apa sih Derita Pencipta. Tapi belum. Kita belum ke sana. Belum ya. Kita akan membahas ke sana. Tapi apakah selalu Mas Pongki itu ketika menulis itu visinya adalah ini lagu untuk tak nyanyiin sendiri, atau apakah bervisi kalau nulis lagu ini kayaknya lagu cocoknya dinyanyiin cewek misalkan? Oh iya. Secara fakta biasanya memang untuk saya nyanyikan sendiri. Jadi saya tidak pernah punya beban harus bagaimana. Ada beberapa yang memang saya khusus buat, saya khusus tulis buat penyanyi tertentu, tapi itu sedikit sekali. Yang saya ingat ada beberapa. Menangis Semalam Audi itu sengaja saya tulis buat Audi. Lalu Aku Lelakimu tuh buat Anang, tapi meledaknya di Firza. Ya. Kemudian Seperti Yang Kau Minta tuh khusus buat almarhum Chrisye. Jadi pada saat menulis pun mindsetnya adalah
Aku Milikmu Malam ini, lagu saya itu saya tulis khusus buat soundtrack yang saya tahu bakal dinyanyikan oleh Mas Iwan Fals. Tapi meledaknya di YouTuber cover namanya Felix. Jadi setelah 9 tahun baru meledak di Felix. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa ya dari kejadian ini, walaupun saya niatkan buat siapa, tapi rezekinya itu kita nggak pernah tahu. Itu bagian dari menariknya industri ini sebenarnya. Semi berjudi sih kalau saya bilang sih ya. Iya. Namun pada saat lagu itu meledak, apakah kita ini sudah siap dengan semua itu? Apalagi di zaman digital sekarang, kita harus siap dengan SRC-nya, kodenya, publishing-nya, LMK-nya, semuanya harus kita siapkan sehingga ketika meledak kita kebagian yang menjadi porsi kita, gitu. Jadi untuk zaman digital sekarang ya. Jadi kita pun harus siap lagu itu tidak meledak, tapi kita pun harus siap ketika lagu itu meledak. Jadi semuanya itu harus dibarengi dengan kesiapan kita sebagai komposernya. Bagaimana kita memelihara karya-karya yang sudah datang itu. Pernah nggak Mas Pongki bikin lagu, ini pasti bakal yang paling terkenal dari semuanya nih. Ternyata the next big thing nih pas bikin. Ternyata, every time. Setelah lagu Setia itu, saya ditekan oleh Warner Music Indonesia saat itu waktu Setia meledak Jikustik itu bahwa ini lagu itu too big gitu. Jadi harus ada lagu yang bisa mengalahkan itu. Waktu itu aku bikin lagu judulnya Aku Kau dan Kereta. Lagu itu tuh nggak ada refrennya. Jadi bait, tapi modulasi terus gitu. Tapi nggak ada refrennya. Jadi saya berpikir bahwa tidak mungkin saya mengalahkan. Ini kan kayak berkompetisi sama diri sendiri ya. Tidak mungkin saya mengalahkan lagu Setia. Jadi saya mau bikin lagu yang aneh tapi bagus gitu. Iya. Makanya nggak ada refrennya. Aku Kau dan Kereta. Jadi single juga nggak lagu itu. Nggak ada yang nengok. Padahal aku udah ngomong sama kakakku saat itu ini Mas, the next big thing gitu. Ya kesombongan masa muda lah. Perlu saat itu untuk memotivasi. Ya, tapi sering seperti itu. Ya kayak Aku Milikmu Malam ini tuh aku pikir lagu bagus dinyanyikan Iwan Fals tahun 2009. Dipromokan oleh film, ternyata filmnya flop. Mas Iwan juga merasa tidak berkewajiban untuk promo ya. Ya udah, lagu itu 2009 tenggelam. 2011 saya nyanyikan di album solo saya pertama, judul album solonya Sunrise, Aku Milikmu Malam ini. Nggak banyak yang nonton juga, paling berapa ratus ribu di YouTube. Tiba-tiba dibawakan tahun 2018 mungkin kalau nggak salah oleh, dia menyebut dirinya pengamen ya, namanya Felix. Dia bawain lagu itu direkam biasa, chordnya juga salah-salah. Sekarang 60 juta viewers lagu itu setelah 9 tahun. Dari 2009 ke 2018. Baru jadi. Tulus 1000 tahun lamanya siapa yang menyangka. Tulus bilang sama manajemen Tulus bilang sama saya. Ini nggak ada di podcast lain kayaknya. Manajemen Tulus bilang ke saya, kami tidak akan promo lagu 1000 tahun lamanya itu karena pada saat kita merekam itu Tulus sedang akan mempromosikan albumnya yang kedua, yang berikutnya. Saya lupa apa gajah apa sepatu, saya lupa. Tapi di era itu 2014 itulah dia sedang mempromosikan itu. Jadi dia bukan berkeberatan ya, merasa nggak pas timingnya kalau harus mempromosikan 1000 tahun lamanya. Tapi radio-radio di Bandung, MD-MD-nya protes, kan biasa. Kalau zaman saya dulu, MD-MD radio tuh sepakat mau naikin apa gitu kan di radionya. Nah yang di Bandung itu kan suka agak beda sendiri. Nah mereka memilih itu sebagai lagu jagoan album itu, album kolaborasi itu. Nah akhirnya 1000 tahun lamanya diangkatlah oleh MD-MD itu secara independen tanpa support dari label. Jadi gitu. Jadi tahun 2014 sampai sekarang banyak yang mengira itu lagu Tulus. Padahal itu sudah ada di zaman Jikustik. Tapi nggak apa-apa. Eranya sudah pada tempatnya masing-masing. Saya nggak ada masalah gitu. Oke. Ini melanjutkan topik yang ini nih. Kemarin aku bikin sebuah video yang premisnya pertanyaannya adalah apakah sebuah lagu bisa quote on quote sukses itu dengan suara penyanyinya atau murni, karena gini, definisi lagu itu kan kalau buat aku ya lirik sama melodi. Iya. Gitu. Tapi apakah itu lirik dan melodi itu adalah satu-satunya penentu performa sebuah lagu ini? Yang aku bawa di situ
contoh-contohnya adalah contoh begini, misalnya apakah lagu Arjuna misalnya, kalau bukan Once yang nyanyi, apakah akan sukses? Impact-nya akan sama ya. Atau contoh lain misalnya waktu itu ada yang sebelum Mas Pongki juga udah sebutkan masalah Aku Lelakimu ya. Yeah. Anang sama Firza, atau juga misalkan waktu itu ada lagu Payung Teduh, Akad pas di cover sama Anin. Iya. Jadi jadi bahkan jumlah views-nya di YouTube melebihi, bahkan mungkin hampir 2 kali lipat daripada video klipnya Payung Teduh gitu. Kalau menurut pengalaman Mas Pongki ini ya, gimana, apakah itu sesuatu yang nggak bisa terukur kah, atau hoki-hokian, atau gimana sih Mas Pongki? Saya yakin ya, kalau kita menemukan jawabannya, maka kita akan diangkat menjadi eksekutifnya Sony Music Internasional atau Warner Music Internasional. Benar. Kalau kita nemu jawabannya. Iya. Sayangnya sampai sekarang belum ada yang menemukan jawabannya. Jadi baiknya, ya kita bicara baiknya saja. Baiknya atau bahasa pemerintahnya, marilah kita melihatnya secara holistik. Itu adalah jawaban yang bisa saya berikan. Kita lihat segala sesuatu secara holistik. Sebuah barang yang bagus dilahirkan dengan niatan yang bagus, dilahirkan kayak bahannya tuh enak gitu ya, makanannya enak. Tapi harus dipresentasikan juga dengan bagus supaya enaknya ini diketahui banyak orang. Gitu ya. Karena ukuran sukses atau tidak kan mau nggak mau angka. Jadi siapakah atau apakah yang bisa membuat si barang yang bagus ini dikenal banyak orang, itu peran siapakah? Tentunya peran frontlinernya. Frontliner ini boleh kita sebut penyanyi atau arranger atau produser atau player yang disokong oleh industrinya, yaitu para label. Holistik. Label pun mau dipecah lagi ada namanya marketing. Ada loh orang yang mikirin gimana caranya sebuah lagu itu bisa masuk ke berbagai ke target marketnya, atau lagu itu bisa crossover ke market lain. Tuh ada orang yang mikirin. Pernah nggak kita kasih apresiasi ke mereka? Kayaknya jarang deh. Iya. Oleh karena itu kita harus melihatnya secara holistik. Pada saat si pencipta itu membuat lagu, memang dia bahan dasar, tapi kan itu lagu untuk kepuasan si pencipta itu di situ saat itu. Paling banter masuk ke CD-nya dia atau hard disk-nya dia, selesai kan. Ya. Kemudian ada orang nih datang, gua yang bawain atau gua yang mainin, ya kan? Baru jadi bentuk. Ya, si musisi ini membuat lagu yang konsep tadi menjadi bentuk. Udah ada shape-nya nih. Nah, si shape ini, si produk ini, si shape bentuk dasar ini belum jadi produk karena belum dijual kan? Ya. Yang membuat jadi produk ini adalah tim. Ya, tim. Oke. Nah, tim itu kita sudah bicara holistik tuh. Jadi holistik itu mungkin buat yang belum tahu secara keseluruhan ya. Jadi si barang yang sudah jadi suatu konsep lagu sudah jadi barang, si barang ini kemudian mau dijadikan produk karena mau dijual, itu perlu tim. Nah, disinilah letaknya. Nah, kalau kita bicara spiritual bisa aja kita bilang ini nasib, takdir, apa segala macam. Tapi paling tidak gini, kalau dari sisi seniman, kita persempit sisi seniman. Mau lagu itu laku atau tidak, ketika pesan saya tersampaikan, kita balik lagi ke depan tadi, itu kan sebenarnya selesai tugasmu. Menyampaikan apapun itu, ya, yang ingin kau sampaikan. Ketika saya bicara tentang hujan dan badai kita harus bisa bertahan, lalu di sebuah event ada panitia minta Mas Pongki bawain lagu itu dong, supaya apa? Supaya menyemangati anak-anak sales yang lagi nonton. Gimana? Seneng kan? Itu sudah selesai sebetulnya tugasmu. Bahwasanya itu harus jadi uang, itu perkara yang nomor 2 yang saya bilang tadi. Begitu kita bicara how to sell, itu udah businessman. Kamu sanggup nggak pakai topi businessman? Banyak kepentingan kesenimananmu yang akan dipotong, dikorbankan ketika kamu pakai topi businessman. Supaya peran ya. Supaya peran. Mas Indra ini saya kenal seniman sejati. Ketika dia membangun ini bisnis. Ini bisnis. Podcast ini part of bisnis dia yang diberikan api oleh kesenimanan dia gitu loh. Nah itu kan holistik ya. Holistik, betul. Masa saya memisahkan school ini dengan Mas Indra kan nggak bisa. Nggak bisa. Bisa tapi akan berbeda gitu. Nah sama gitu. Jadi kita harus melihat itu segala holistik. Jadi kalau ada satu pihak yang merasa
karena dialah ini semua ada, ya agak bertentangan dengan hukum alamnya. Gitu aja. Waduh. Everything that against the nature itu pasti akan menyulitkan dia. Nature-nya nggak begitu soalnya. Iya. Aduh. Ini tau gak sih, ini jawaban Mas Pongki ini benar-benar menjawab pertanyaanku di video kemarin. Karena gini, salah satu lagu yang aku jadikan contoh itu adalah Harus Terpisah, Cakrakan dulu ya. Itu kan lagu pernah oleh penulisnya Aldi Nada direkam dan dirilis gitu waktu itu. Tapi mungkin waktu itu Aldi Nada juga mungkin belum diberlakukan bisnisnya ya, kayak marketingnya mungkin belum dijalanin, video klipnya mungkin belum dibikin. Tapi sementara ketika dengan Cakrakan, semua elemen-elemen holistik tadi tuh bermenyatu dan menjadi sinergi gitu ya. Mungkin dari sisi video klipnya, mungkin dari sisi sosok Cakrakannya juga, ya kan, dengan rambutnya waktu itu yang kayak gitu, dengan suaranya ya kan, semua itu menjadi faktor yang membuat Harus Terpisah waktu itu meledak gitu, dibanding waktu Aldi Nada pertama kali keluarin. Iya. Gitu. Ya, saya ambil satu contoh lagi sedikit saja, satu contoh yang fenomenal. Iya. Almarhum Glenn Fredly, berbakat dong. Iya. Menulis lagu bagus, nyanyi jangan diragukan, figur secara branding bagus. Album 1 dan 2-nya Glenn Fredly itu dianggap gagal oleh Sony Music. 1, 2 kalau nggak salah ya, seingat saya. Maaf kalau saya salah, tapi album awal-awalnya dia dianggap gagal. Sehingga terjadi ultimatum. Kalau sampai album ketiga nggak jalan, putus kontrak ya Glenn. Oke Pak, gitu. Itu ceritanya Pak Yan nih. Yeah. Album ketiga tau nggak lagu apa? Namun bila baru lahir di situ. Jadi artinya apa? Tidak cukup menilai si seniman itu atau karya seni ini hanya dari satu perjalanannya dia, nggak bisa. Keseluruhan. Album 1-nya Glenn, album 2-nya Glenn, album 3-nya Glenn, sampai Glenn meninggalkan kita. Glenn nggak ada aja sekarang. Kita pasang hologram, orang mau bayar. Baku Cakar kalau sekarang selalu rame. Iya. Baku Cakar. Itu kita melihat Glenn dari titik ini ke sana dong, gitu. Sama karya juga. Kita nggak bisa melihat karya kita itu sekarang ini. Belum tentu. Sekarang down, besok meledak. Sekarang meledak, ternyata besok bermasalah dengan hukum, kita nggak pernah tahu. Iya. Jadi kenapa nggak kita menikmati perjalanan ini? Itu yang membuat kita manusia. Kalau menurut saya, manusia itu kan dari dia lahir sampai dia mati kan, itu kan perjalanan dia aja kan. Nah, karya juga sama. Jadi kita menikmati karya itu secara utuh. Dari dia lahir, dibawakan, berusaha dijual, meledak, turun, tiba-tiba dipakai iklan, tiba-tiba 6 tahun kemudian dipakai film, meledak lagi. Bohemian Rhapsody berapa kali masuk chart? Iya, berapa kali masuk chart? Iya. Bahkan di tahun pertama tidak meledak kan lagu itu. Jadi sekarang kita menilai, wah Bohemian Rhapsody itu gila. Awal-awalnya nggak ada yang setuju, gitu. Nah, jadi the song is not everything, even the singer is also not everything. Tapi perjalanan mereka bersama itulah yang menjadi kuncinya. Mas Pongki, terima kasih telah membuat saya bisa tidur nyenyak malam ini. Karena itu merupakan pertanyaan yang mengganggu pikiran. Karena beneran. Oke. Seperti kita semua udah tahu lah ya, ini gunjang ganjing dunia persilatan ya. Yang terakhir Vidi Aldino tentu dengan Bung Kenan. Iya. Maksudnya sedih kan ngelihatnya ya, sedih. Mas Pongki. Maksudnya aku kenal Mas Pongki, kenal teman-teman kayak Denca, kayak itu komposer semua. Itu tuh maksudnya tuh kita tuh satu tongkrongan semua gitu loh. Kita kalau bercanda tuh udah lucu banget, kalau kumpul gitu ya. Iya, tapi ketika when it comes to masalah ini, langsung kiri kanan gitu loh. Iya, saya menyesalkan itu juga. Saya sendiri harus saya akui saya tidak pernah tahu tidak tahu secara detailnya setiap masalah yang dihadapi para komposer ya. Maksudnya kan si komposer A punya masalah terhadap ini, detailnya kayak apa kan saya juga nggak tahu. Tapi kalau misalkan pada umumnya bisa disimpulkan bahwa komposer versi Aksi, teman-teman di Aksi tidak puas dengan kinerja LMK atau tidak puas dengan pendapatannya dari performing royalty, lalu mencoba mempresentasikan sebuah cara baru. Ternyata cara baru ini mungkin ada beberapa yang mempresentasikannya tidak tepat sehingga ada yang marah.
Lalu yang marah ini juga mengcounter, kan nggak habis-habis ya. Yang saya akan bicarakan di sini sebenarnya akan sama dengan yang saya bicarakan di tempat lain juga, bahwa sebenarnya masalah ini akan bisa selesai kalau ini cuma masalah antara komposer dan penyanyi yang dimaksud, siapapun itu dan apapun case-nya. Ya, misalkan aku bermasalah dengan Mas Indra, ya berarti antara Pongki dan Indra saja. Close door. Kalau menurut saya tidak perlu atau melibatkan opini dari siapapun, termasuk mungkin mohon maaf ini netizen yang terhormat, termasuk netizen yang mungkin tidak paham, gitu. Karena netizen yang paham mungkin jumlahnya sedikit dan dia juga merasa nggak perlu komentar karena dia paham, gitu. Jadi ketika ini dibawa ke ranah netizen yang masih belum memahami, maka kejadiannya seperti ini, sehingga kesannya bermusuhan. Tapi saya bisa yakinkan ke teman-teman semua, nggak musuhan, beda pendapat masalah pembayaran performing royalty, ya. Yang kita tidak tahu, semua sedang mencari cara untuk bertemu, untuk menyelesaikan atau apa. Jadi hidup itu tidak seperti yang netizen bilang, Mas Pongki itu aksi atau visi, itu sudah terlalu sempit gitu loh, ya. Mas Pongki itu suruh milih A atau suruh milih B, bukan masalah itu gitu. Ini masalah komunikasi antara A dan B saja gitu. Jadi sebentar lagi kita akan melihat ini membaik kok. Sebentar lagi akan melihat ini membaik. Ya, akan membaik. Saya yakin karena memang kadang ya jerawat harus keluar aja. Ya kan? Sehingga kita tahu penanganannya gitu ya. Menurut Mas Pongki ya, ini mungkin agak sensitif, tapi ada nggak sih sosok yang sengaja buat kepentingan pihak tertentu aja atau bahkan buat kepentingan dia sendiri? Ada. Kalau itu saya tahu, tapi bukan tidak usah diglorifikasi menurut saya. Selalu akan ada yang demikian, tapi saya tidak pernah merasa perlu untuk mengglorifikasi itu. Yang saya bisa lakukan walaupun tidak populer adalah memberikan, seperti yang Mas Indra juga lakukan di beberapa konten, yang memberikan edukasi dan menyenggol sedikit cara berpikir netizen untuk coba deh kamu mikir dikit, kan pasti itu yang Mas Indra ingin sampaikan kan. Kita kasih fakta, kita buat perbandingan, coba kau pikir gimana baiknya, kan gitu kan. Itu adalah cara-cara edukasi sebenarnya. Cuman edukasi itu nggak akan pernah selesai ya, kayaknya sampai 10-100 tahun ke depan juga namanya edukasi itu pasti tetap diperlukan karena zaman berganti. Tapi semua orang mengambil perannya masing-masing. Yang suka ribut akan ngeributin, yang berniat merangkul akan selalu mencoba merangkul, dan nanti akan mencapai titik temunya. Itu nggak akan lama lagi kok, nggak akan lama lagi. Oke, kita ambil contoh terdekat sama Mas Pongki deh, gitu. Aku pengen ada gambaran sebuah ekosistem yang sehat. Ya. Contoh terdekat deh tadi 1000 tahun lah misalnya. Mungkin Tulus di setiap performance-nya dibawain, jangan-jangan. Iya, katanya. Saya sering lihat juga ya. Bagaimana relationship antara Mas Pongki dengan pihak dari Tulus? Maksudnya seperti apa? Penyanyinya. Iya, sehatnya itu seperti apa sih? Oke. Jadi gini, ketika saya sudah berkomitmen bahwa lagu itu dibawakan oleh penyanyi A, maka itu akan stuck dengan dia. Saya rasa sampai akhir hayat, ya. Nah, yang saya pelajari dari ekosistem performing rights ini, itu memang tidak semudah yang dipresentasikan oleh beberapa teman-teman. Itu sebenarnya kompleks. Saya akan selalu bilang ini kompleks. Tidak mungkin dibahas, bahkan sejam podcast pun akan sulit membahas kompleksitasnya. Tapi intinya, saya termasuk orang yang percaya bahwa sistem pembayaran performing royalty itu lebih baik menggunakan sistem kolektif. Itu yang saya yakini. Karena kita belajar, atau saya belajar dari negara-negara maju yang saya tahu, dari negara maju lah, sebut aja yang mana. Permasalahan performing royalty ini tidak hanya terjadi di Indonesia sebenarnya. Di Amerika pun ada terjadi, cuman kecil. Di Brasil apalagi, LMK-nya terlalu banyak. Masalah juga. Di Brasil? Brasil itu LMK-nya belasan. Buat apa? Tapi ya terjadi di sana. Di Thailand juga terjadi masalah. Jadi
ini tidak mengherankan sebenarnya terjadi karena ketidakpuasan dari orang dengan sistem kolektif ini. Jadi kalau ditanya pendapat saya termasuk orang yang berpendapat tetap memerlukan sistem kolektif. Itu yang terjadi. Nah, sekarang dengan penyanyinya. Dengan Tulus saya nggak ada problem. Silahkan dibawakan. Saya percaya ketika ada pertunjukan maka si penyelenggara itu akan membayar kepada LMK, maka LMK akan membayar kepada saya. Bahwasanya kerja LMK maksimal atau tidak itu PR yang terus saya gaungkan kepada LMK. Perbaiki. Itu satu. Kita ambil contoh Jikustik. Kemarin saya keluar dari Jikustik. Lagu saya tetap dibawakan Jikustik. Itu saya yang suruh juga. Nggak apa-apa. Tetapi Jikustik memberikan apresiasi kepada Pongki. Tanpa saya minta pun, tetap diberikan apresiasi. Jadi, buat saya, Jikustik boleh membawakan lagu-lagu saya di pertunjukannya. Tetapi apabila misalkan Jikustik memberikan apresiasi, saya tidak tolak. Karena buat saya bukan masalah menerima apresiasinya, tetapi masalah hubungan kami yang sudah enak ini membuat nilai berapapun yang diberikan itu sebenarnya nggak masalah. Nah, jadi ketika, dan ini sebenarnya bukan cuma saya, banyak sebenarnya sudah berjalan. Jadi apresiasi yang diberikan oleh si pihak penyanyi kepada pencipta itu kalau memang bisa dilakukan dan terjadi kesepakatan di luar kita ngomongin undang-undang, di luar kita ngomongin LMK secara kolektif dan segala macamnya, kalau memang bisa terjadi, terjadilah untuk kalian sendiri private, tidak perlu diglorifikasi atau apa, natural aja. Gitu. Tapi kalaupun misalkan belum, ya kita pakai sistem yang ada, gitu. Nah, jadi saya dan Jikustik, poin yang saya ingin sampaikan adalah bukan masalah paymentnya itu, tapi masalah saya dan Jikustik berdamai dan sudah selaras gitu loh. Sudah tidak ada pertikaian, sehingga uang itu sudah nggak jadi obrolan lagi, walaupun tetap bisa ya, tapi saya dan Jikustik itu sudah harmonis, sudah nggak ada hubungan pertikaian. Jadi kalau itu bisa dicapai, maka yang lain tuh ngikut biasanya gitu. Ya itu sedikit pemikiran aja dari saya gitu. Enak ya, soalnya kok bisa gitu, kok bisa enak begitu tuh. Maksudnya kalau kita lihat sekarang ya, Kota contohnya, ya kan, sedang bertengkar. Iya, contohnya juga dengan The Groove, dengan Terika gitu. Kita mau berharap itu kan segera cepat selesai. Tapi kok kita yang orang awam ya, aku kan orang luar gitu. Aku di sini perannya sebagai mungkin guru vokal yang ngasih informasi ke teman-teman netizen lewat konten gitu. Pengen tahu, ini kok rasanya lebih kayak masalah pribadi sih. Kayak contohnya kayak cara teman kita Posan Tobing mengomentari Tantri itu contohnya. Kok kayak orang berantem secara pribadi gitu loh. Kalau menurut Terika juga. Iya, tanpa harus kita bicara seperti ini pun memang dari sosmed yang mereka tulis memang masalah pribadi. Memang seperti itu gitu ya. Dan kebetulan kalau beberapa dari masalah itu saya sudah tahu secara pribadi sebelum kejadiannya besar seperti ini. Jadi memang menurut saya jalan terbaik menurut saya adalah dengan mencoba berdamai dulu sampai ketemu titik pribadinya dulu selesai. Karena kalau mau meributkan undang-undang, ya selamat menempuh perjalanan panjang gitu aja kalau menurut saya. Sementara shortcutnya itu sebenarnya ada, yaitu adalah menyelesaikan antar personal itu. Kalau memang itu bisa terjadi, saya rasa lebih cepat selesai. Ya buat contoh misalkan, semua orang berpikir Ahmad Dhani sama Once berantem, itu satu meja di DPR nggak ada apa-apa kok, biasa aja gitu ya. Mereka maksudnya tuh kalau ngobrol ya ngobrol aja gitu. Jadi bukan seperti yang kita pikirkan. Di ranah royalti nggak sepakat, tapi di luar itu ya biasa aja. Saya sama Denny Casmala juga bisa berdebat di sosial media, habis itu WA-an ya biasa aja. Jadi kayak gitu. Bener. Nah, tapi yang panas netizen. Nah, makanya kita singkirkan dulu itu. Karena ini masalah antara si A dan si B aja sebenarnya.
Netizen tidak. Nah, saya nggak tahu kenapa kok netizen harus dilibatkan. Itu apa sih? Kenapa sih harus dilibatkan gitu? Ada yang ada keperluan apa netizen tuh harus dilibatkan? Biar rame atau apa? Atau biar riuh? Ya mungkin berhasil juga, saya juga nggak tahu ya. Ya kembalilah ke fitrah kita sebagai seniman. Kita nikmati ini sebagai sebuah kelahiran besar. Apa yang mau lahir saya nggak tahu. Apakah akan lahir sebuah harmonisasi yang baru, keseimbangan baru, gitu. Saya nggak tahu. Tapi semoga ini naik level ya. Naik level harus ada keputusan yang membuat ini naik level, gitu. Entah sistem, ya kan? Kalau gini kan LMK juga nggak mungkin diam aja kan? Pasti harus berbenah dong. Ya harus dong, harusnya, gitu. Oke, Mas Wongki, ini aku mau menanyakan beberapa hal yang mewakili pertanyaan banyak orang ini. Mas, kita pengamen gimana dong nih kalau bawain lagunya Mas Wongki misalnya, atau lagu orang, masa kita mesti lapor LMK ini gimana? Jawabannya mudah. Pengamen pada prinsipnya, kalau yang saya yakini ya, jangan ngomong yang saya nggak yakin. Yang saya yakini adalah semua orang boleh, nggak cuma pengamen, penyanyi di konser juga boleh. Di wedding? Kalau di wedding boleh. Yang bayar mestinya WO-nya. Oke. Kalau pengamen, ngamennya di mana? Di jalanan, ya sudah, bawain aja. Loh kok pengamen nggak harus bayar? Mereka bukan unit bisnis. Yang di pinggir jalan itu bertahan hidup. Mereka bukan unit bisnis. Tapi kalau ngamennya di restorannya yang bayar. Oh, ini menjawab sekali nih, Mas Wongki ya? Iya dong. Kalau pengamen yang di lampu merah atau apa, ya saya pun nggak mau terima uang dari mereka ya. Iya. Tapi jangan salah, saya pernah bicara dengan Mas Andi, ketua pengamen ya. Mereka mencoba mau membayar loh dengan menggunakan QRIS, jadi terdata gitu. Iya. Ada QRIS-nya, mereka itu ingin menghargai komposer. Nah, kalau sudah diorganize gitu, mereka mau bayar ke LMK silahkan. Kalau ke saya sih saya nggak usah gitu. Keren. Ini Institut Musik Jalanan tuh? Iya, Institut Jalanan. Mas Andi ya? Iya. Itu keren itu dia mau menghargai itu. Iya. Oke. All in all, ada dua problem yang menjadi PR sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya PR-nya cuma dua ini. Dan ini bukan masalah aksi atau visi loh. PR-nya adalah nomor satu. Dari semua pengguna musik yang ada di Indonesia ini, kesadaran untuk membayarnya masih kecil. Jadi yang harus, misalkan ada 1 juta restoran di Indonesia. Ya 1 juta itu belum tentu membayar semua, pasti yang membayar baru sedikit. Jadi kesadaran membayar sedikit. Ketika kesadaran membayar itu sedikit, berarti uang yang masuk sedikit. Nah kalau uang yang masuk sedikit, yang dibagi sedikit dong. Nah, oke, itu satu. Problem kedua yang mendasar, ketika pun misalnya uangnya masuk nih uangnya, ngebaginya secara akurat gimana? Kan susah tuh, masih pertanyaan. Karena belum ada database, belum ada alat pembaginya atau sistem yang benar untuk itu. Itu kan harus dibangun. Nah ini kapan mau dibangun? Akan nggak? Ada progres nggak sih? Selalu akan. Jawabannya selalu akan. Tapi dari insight yang saya dengar sih sudah mengarah. Tapi jadi harus ada kesadaran tinggi untuk membayar sehingga uang bisa masuk. Setelah masuk ke LMKN, memang jalurnya ke LMKN, ini harus dibagi secara akurat kan melalui LMK ini. Nah ini mesin hitungnya apa nih yang akurat? Ini selama ini belum ada, maka tidak akan pernah akurat. Nah dua problem ini kalau misalkan selesai ya di level atas sana, maka pendapatan yang kita terima semoga akan lebih besar dan lebih akurat. Itulah yang saya maui. Lebih banyak karena yang masuk dari pembayar juga banyak, kalau memang lagu saya terpakai. Dan ketika itu sudah ngumpul uangnya, ketika mau dibagi akurat, Pongki dapatnya 3.922.461. Nah, itu akurat. Base-nya apa? Ini hitungannya, jebret, gitu. Nah, itulah PR sesungguhnya menurut saya. Gitu. Lalu tadi kita bicara performer ya di wedding, di cafe, segala macam. Tapi sekarang kita bicara ke ranah YouTuber. Contohnya Felix tadi. Gimana kita membedakan YouTuber profesional biasa, ya kan? Yang aku cuma pengen bawain lagu Setia aja kok di YouTube. Sama YouTuber yang dar juta-juta. Batasnya apa, Mas?
Ini sulit sebenarnya kalau YouTube ini. Karena YouTube itu sudah kayak dunia sendiri, udah kayak universe sendiri ya. Kalau menurut saya, kita bisa lihat ada banyak cara. Yang pertama adalah apakah channel itu channel yang CMS atau bukan. CMS itu manajemen atau bukan. Misalkan channelnya, maaf kalau misalkan saya menyebut, misalkan channelnya RCTI, itu udah pasti channel CMS dong. Channel manajemen. Tapi kalau channel bukan manajemen, berarti kita anggap belum pro. Karena YouTube-nya sendiri pun menganggap gitu kan, ya kan? Betul. Itu satu. Kedua dari cara dia mengcover itu. Kalau dia mengcovernya rapi, bener-bener kayak rekaman beneran, berarti kita bisa menganggap, walaupun bukan CMS, kita bisa menganggap dia ini profesional. Oke. Ini baru menganggap ya, belum masalah duitnya nih. Kemudian kita bisa melihat dari konsistensi dia membuat cover. Setiap minggu rutin gitu, ya berarti memang dia pro di situ. Nah, sekarang kita bicara uangnya. Kalau sebenarnya ketika sebuah lagu itu di cover di platform YouTube, ini saya harus bilang bahwa sebenarnya memang ada beberapa hak yang harus dipenuhi dulu. Contoh paling tidak, nah ini untuk bicara supaya kita naik level. Paling tidak para YouTuber cover itu menulis siapa penciptanya. Itu paling tidak minim. Kredit ya. Minim. Satu. Kalau dia, nah di sini kita pemaklumannya yang berikutnya. Hak ekonominya. Kalau dirasa dia bisa meminta izin kepada penciptanya atau mengapresiasi lah, lakukan. Tapi kalau tidak, ya sudah. Ini khusus YouTube ya. Lakukan seperti biasa. Tapi kalau misalkan dia bisa menghubungi atau beramah tamah atau basa-basi lah, lakukan kalau bisa. Kalau bisa lakukan. Ini akan membangun ekosistem yang lebih baik pasti. Instead of tidak gitu maksudku. Tapi prinsipnya bawakan saja, nggak apa-apa. Kalau saya ya, bawakan saja. Tapi kalau bisa menyapa atau minta izin. Tapi kalau tidak ya bawakan saja. Yang ketiga, YouTube ini kan formatnya kan ada video. Ya, ada video. Si video ini itu sebenarnya bisa kena yang namanya sinkronisasi royalti. Jadi ketika kita mensinkronkan antara audio dengan gambar itu sinkronisasi. Nah ini tidak ada di undang-undang, tapi ini baiknya izin. Karena kenapa izin? Nah, ini di sini problemnya. Kita tidak pernah tahu di dalam sinkronan gambar itu ada iklan nggak? Misalkan dia nyanyi di belakangnya brand gede, laguku. Itu udah urusan sinkronisasi itu. Nah, sinkronisasi banget. Iya kan? Iya. Aku tahu karena aku ngalamin. Jadi itulah kenapa kalau memang tahu izin. Kalau merasa ini profesional ya, memang dia hidup dari situ, lebih baik izin. Kalaupun harus membayar ya pasti kan ada harga market ya. Sinkronisasi itu ada harga market itu bisa diomongin lah kalau untuk yang iklan-iklan gitu yang ada produk. Ini khusus yang ada produk ya. Tapi kalau covernya itu ya istilahnya tidak ada produk atau sendiri, ya kita, kalau aku sih jawabanku gini, ya Pongki gini berarti. Oke lah, ya udah dah, cover aja lah ya. Tapi kalau itu ada produk, itu masalah. Itulah kenapa harus izin. Si komersil itu karena ada produk itu. Nah, YouTube nggak diam aja. YouTube itu ngobrol sama asosiasi publishing. Guys, kata YouTube-nya. Ini kan ekosistem cover ini kan bertumbuh nih. Tolong jangan galak-galak ya. Oke, in return apa? Kata asosiasinya. Ya kalau ada yang bermasalah, nanti kita bantu untuk take down, untuk apa, untuk ngasih ya kayak inilah, kayak sebagai platform dia, tapi ya bantu-bantu biasa ya, karena kan terlalu banyak konten ya. Betul. Jadi dia akan membantu asosiasi-asosiasi dan untuk masalah royalti akan dibagikan untuk mechanical lagunya ini akan dibagikan kepada lewat asosiasi ini. Jadi publishing itu berada dalam satu asosiasi. Asosiasi ini deal sama YouTube bahwa akan ada banyak loh penggunaan lagu-lagu kami di dalam platform lu gitu. YouTube oke. Kita semua calm down. Memang itu industri cover itu sedang begini, tapi nanti kita akan bantu. Jadi si YouTube pun mempermudah lah untuk masalah royalti, mechanical, kan setiap bulan kan kalau dari YouTube ya bisa tiap bulan. Jadi
kayak gitunya sudah ada pembicaraan. Intinya sudah ada pembicaraan antara YouTube dan asosiasi publishingnya bahwa ekosistem cover itu bakal terjadi nih di sini, gitu. Cuman ya kita sama YouTube-nya pun sepakat, publishingnya juga sepakat kalau itu iklan isinya iklan placement ya, product placement di dalam video itu sudah pasti langsung bisa di-cut. Gitu. YouTube akan membela si pemilik copyright maksudnya. Betul. Ya, itu poinnya ya. YouTube akan membela si pemilik copyright kalau terjadi pelanggaran besar seperti itu. Tapi kalau mengcover biasanya dibiarkan tumbuh. Publishing juga akan membiarkan tumbuh karena apa? Begitu dia gede streamingnya, dia tinggal ambil royaltinya. Dan sudah terjadi kerjasama. Itu yang membuat ekosistem cover di YouTube bisa tumbuh. Karena si asosiasinya butuh, YouTube-nya juga butuh konten. Penyanyi covernya tenang. Lepas dari itu semua, kalau mau supaya covernya aman, ada satu agensi lain, kalau saya boleh sebut, saya tidak di-endorse, namanya Cover Clearance, itu lewat mereka, semua coveranmu aman. Bisa dipublish ke Spotify nggak? Sekalian? Bisa dan tidak, itu relatif bisa diurus. Oh, tergantung publishernya, tergantung lagunya. Tapi ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau lagu saya nggak bisa langsung Spotify, tapi di YouTube bisa. Tapi intinya ternyata sampai sekarang itu banyak cara gitu. Kita optimis ke banyak cara ini deh. Jangan itu salah, gua bener, jangan gitu. Iya. Oke, berarti niat baiknya ya. Mindsetnya tuh kita mau tumbuh sama-sama gitu ya. Iya. Tahu nggak ilmu ini saya dapat dari siapa? Dari Felix. dari manajemennya Felix ya. Ada gini. Oh gitu. Oke, kalau gini Mas gini. Oh oke, kita kerjasama. Jadi saya dengan Felix itu kita berbagi master. Jadi saya punya master yang saya berbagi ke Felix. Felix punya master yang Felix berbagi ke saya. Enak kalau ngobrol berarti ya? Exactly, my point. Ya kan? Kalau kita menganggap kamu tuh bagian dari ekosistemku kan kita bisa ngobrol. Oke, Mas Pongki. Menurut Pongki Barata, direct licensing bisa works apa enggak dalam ini Indonesia musik nasional ini? In the long run, saya harus hati-hati menjawabnya. Pasti. Tapi karena saya penganut sistem, jadi direct licensing itu bisa work atau tidak itu kalau tidak ada penolakan dari yang membayar itu dulu. Nah, yang menolak ini kan pasti punya alasan. Entah itu based on hukum, based on ketidakpraktisan, based on tudingan diskriminasi, gitu ya. Kalau bisa works, bisa-bisa aja. Tapi akhirnya gini, saya rephrase kalimat saya. Saya menyarankan kepada teman-teman aksi untuk segera jalankan saja. Jalankan saja yang menjadi konsep itu. Siapa yang mau membayar kemana, daftarnya apa saja, siapa penciptanya, silahkan ditulis dalam suatu website tertentu di mana kita bisa tahu lagu apa aja, penciptanya siapa aja, jalankan saja. Silakan. Dengan begitu kan tidak lagi perlu mendebatkan apa-apa. Ya. Dengan begitu akan ketahuan bagaimana market itu bekerja secara natural. Ada demand, supply and demand-nya maksudnya. Kalau itu works, bagus. Kalau tidak works, evaluasi apa? Kenapa yang buat tidak works? Itu kita naik level. Ya. Atau sistem itu dipakai bekerja sama dengan LMK yang ada. Sehingga sistem itu tidak eksklusif milik satu kelompok, tetapi milik semua. Rame-rame nih. Rame-rame. Sama-sama bareng lagi nih. Tarifnya pakai tarif siapa? Ya tarif yang berlaku dong tentunya. Tarif yang sudah ditentukan menteri. Pakai itu. Atau keluar dari LMK Indonesia, tagih sendiri-sendiri aja. Gimana itu? Nah, gimana itu kan perkara lain, tapi itu kan opsi yang terjadi bisa 3 itu. Keluar dari LMK Indonesia, bisa aja gabung sama LMK luar negeri, boleh. Boleh mestinya, bisa mestinya. Saya nggak tahu boleh apa nggak, tapi mestinya bisa. Gabung dengan LMK luar negeri, jadi yang digital tetap dapat dari luar negeri. Cuman yang Indonesia, ya harus nagih ketuk pintu satu-satu. Untuk yang lagunya cuma 1-2, nggak ada masalah. Kalau lagunya 100, 10, penyanyinya banyak, ya repot pasti. Itu masalah lain.
Iya. Ini adalah suatu konsep yang perlu dipresentasikan secara pelan, baik, tidak intimidatif. Sehingga apa? Sehingga kita belajar sesuatu dari konsep ini, bukan merasa kok diserang gitu. Ya, jadi kita pengennya tuh lebih ke sana gitu. Kalau aku nih ya, yang tidak aksi dan tidak visi gitu. Ya. Mas Pongki, ada nggak yang belum tersampaikan nih? Ini masih perihal cover-mengcover, royalti, izin, tidak punya adab katanya kalau punya tidak izin. Nah itu yang belum tersampaikan mengenai topik ini, Mas. Saya ingin membawa pemikiran kita ke sesuatu yang solutif ya, tanpa harus konflik gitu ya. Kalau saya tidak terlalu suka konflik. Walaupun ada teorinya juga, banyak masalah selesai karena konflik, Mas. Iya, tapi bolehlah saya memberikan opsi lain yang tidak konflik. Yang 3 tadi saya sampaikan, itu bisa segera dicoba. Antara jalan sendiri, nagih sendiri, atau bergabung dengan LMK, atau keluar dari LMK dan nagih sendiri, gitu ya. Tapi menurut saya, sesuai yang saya bilang, saya ingin lebih positif aja bahwa ini sebentar lagi akan selesai. Saya yakin ini sebentar lagi akan selesai. Bahkan saya yakin karena tanda-tandanya sudah tampak. Tanda-tandanya sudah tampak. Bahwasanya masih ada riak-riak lain, ya itu bagian dari proses. Tapi saya yakin akan segera selesai. Kenapa? Karena sudah sampai semua level membicarakan. Gitu. Nah, biasanya kalau sudah begitu akan segera ada keputusan. Keputusan-keputusan besar baik di level pemerintah maupun di level organisasi-organisasi ini. Itu akan segera muncul, keputusan-keputusan itu akan segera tahu. Dan yang saya suka sebenarnya netizen juga semakin terdidik karena info tentang ini jadi lebih banyak. Iya benar. Gitu. Itu hal idenya ya. Ya bagusnya. Ya. Iya. Oke. Mas Pongki, aduh ini kita kalau mau ngomongin musik ya, apalagi sama seorang Pongki Barata gitu. Ini nggak akan selesai mau sampai besok-besok ya. Tapi Mas Pongki, what's next for Pongki Barata? Kita kemarin kan juga dengerin yang bareng Mas Bay ya, yang Negara Layar. Negara Layar ya. Itu kan lagu rock ya yang membicarakan tentang itu post-truth. Itu dia. Post-truth. Susah itu pokoknya. Nah, what's next nih untuk Pongki Barata nih yang bisa kita tunggu-tunggu nih? Dalam waktu dekat saya merilis EP isinya judulnya Ad Hominem, itu instrumental piano. Instrumental piano. Jadi gini, ada sebuah kejadian yang kita alami ini membuat saya berpikir bahwa ada beberapa poin yang ad hominem jadinya. Kita menyerang personal instead of berargumen tentang masalah tersebut, kita akhirnya menyerang personalnya. Gitu. Kayak misalkan kamu tua, kamu jelek gitu. Instead of pemikiranmu yang kita, argumenmu yang kita itu. Nah, itu menimbulkan inspirasi untuk saya mau menumpahkan amarah. Tadi moodnya tadi itu, menumpahkan amarah. Tapi saya tidak mau pakai lirik. Jadi saya pilih instrumental piano. Tapi jangan khawatir teman-teman, saya bisa yakinkan bahwa saya tidak akan membawakannya live karena skill piano saya jelek sekali. Tapi akan ada dalam bentuk rekaman gitu. Itu yang. Jadi saya termasuk penganut yang bahwa saya ini seniman, saya tidak punya batas. Jadi Anda tidak bisa membatasi saya bahwa saya penyanyi, pencipta lagu, enggak bisa. Besok kalau saya misalkan mau debus ya, saya akan coba debus gitu misalkan. Kita tunggu ya Mas Pongki ya debusnya ya. Oh enggak. Mentok modeling gitu. Tapi sudah hiatus dari modeling. Lagi hiatus ya? Iya. Dari modeling luar biasa gitu. Ya. Oh iya. Jadi saya akan mencoba bikin instrumental gitar, bikin instrumental piano, yang masih disimpan itu instrumental synthesizer gitu, lebih space tentang space gitu. Iya. Pokoknya gitu-gitulah, rock, album rock gitu. Ya. Seru banget. Gila sendiri aja. Itu namanya kebebasan dalam berkarya. Nah itu yang ingin saya capai itu. Iya. Aduh Mas Pongki, ini oke, ini sebelum kita sampai pada akhir percakapan nih Mas Pongki, ada nggak? Ini kan tadi kita sudah ngomongin masalah komposer segala macam. Nah sekarang masalah semangat berkaryanya, semangat menulis lagunya, bernyanyinya yang ingin Mas Pongki sampaikan buat teman-teman yang lagi nonton nih, biar mereka semua bangkit dan semangat untuk berkarya nih Mas Pongki. Iya, memang masalah semangat dan seniman itu suatu kesatuan ya, nggak bisa dipisah.
Tapi kadang-kadang kita suka lupa gini, seniman itu kan harus menemukan apinya dia tuh di apa sih gitu. Misalkan aku seniman musik, ya berarti tugasku ya manggung, latihan, merekam, merilis, manggung gitu. Kalau untuk aku gitu ya. Ada orang lain ya, dia bisanya mungkin melukis ya, dia harus menemukan apa yang membuat apinya itu terus membara. Nah itu kalau udah bisa ditemukan ya, maka energi kreativitas tuh nggak akan habis. Jadi kadang kita merasa terbatasi dengan nggak ada dana, kita terbatasi dengan nggak ada waktu, selalu ada alasan, selalu ada alasan. Sementara kalau api kita tuh kita tetap nyalakan gitu ya di diri kita tetap nyalakan, alasan-alasan itu akan gugur dengan sendirinya. Sehingga kita akan malah kebingungan sendiri, kebanjiran karya, bingung harus merilis yang mana, jadi akan begitu. Karena memang tugas seniman ya kreatif. Industrinya industri kreatif. Ya sudah, berarti yang tidak boleh hilang adalah kreativitasnya. Mentok di sini ya belok sana gitu. Ada nggak ada duit? Maksudnya gitu. Syukur-syukur ada duit. Saya juga mau duitnya gitu. Ya, itu ya. Aduh, semoga kalian semua yang lagi nonton hari ini dapat banyak. Kalau saya sendiri sih dapat banyak banget insight ya. Bahkan yang tadi yang bikin saya malam ini bisa tidur dengan nyenyak jawaban-jawaban dari seorang Poki Bartian. Kadang-kadang Mas Poki juga sering bertapa topik-topik ini ya. Kayak langsung keluar jawaban-jawaban yang menonjok gitu loh. Iya, sering dilatih, sering diuji, pikirannya itu sering diuji dengan teman-teman yang memang lebih jago sih. Saya bisa menang karena itu menurut saya bermanfaat, jadi saya olah terus gitu. Itulah gunanya kita nongkrong dengan orang yang tepat. Dengan orang yang tepat ya. Catat tuh ya, dengan orang yang tepat. Waduh, Mas Poki makasih banyak. Sama-sama Mas Indra. Hari ini udah gokil sini. Nih kita juga bakal nanti mungkin video yang tentang nulis lagu kita pisahin ya? Itu. Wah itu harta karun itu ya guys ya. So thank you banget Mas Poki sekali lagi. Dan juga buat teman-teman lagi nonton, kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya Mas Poki ya. Iya, oke. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye.